bisa memberikan pemahaman yang yang lebih utuh kepada publik ya tentang masalah polemik nasab ya. Terima kasih. Ya, Pak Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Dr. Ribut. Ini mencerahkan. Tadi malam saya berharap memang mendapatkan sesuatu, tetapi ini menarik ini statement. Viralitas dan apa tadi? Viralitas Kebenaran. dan kebenaran. Versus kebenaran. Baik. Ya, Kiai Imad, selamat bergabung. Ini luar biasa. Terima kasih ini atas waktunya di sela-sela kepadatan Kiai Imad. Kiai Imad mungkin tadi malam menyimak, tetapi ada beberapa hal tentang kitab Abnaul Imam. Versi Kiai Imad itu kan sudah masyhur bahwa kitab itu adalah palsu itu aja kalau istilah Kiai Imad. Kemudian kata Kiai Tengku Qori itu adalah asli, dan justru Kiai Imad yang memberikan sebuah fatwa palsu itu menjadi tidak ilmiah. Ini silakan mungkin dari summary yang bisa Kiai sampaikan. Baik, Mas Yusuf, Dr. Haji Ribut Pemuda, Dr. Kiai Ubedillah Tamam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pemaparan dari Dr. Kiai Ubedillah dan Dr. Ribut, dan terakhir itu Dr. Ribut mengatakan kalau tersambung ya tersambung, kalau putus ya putus. Sebenarnya kan itu sudah qat'i, putusnya itu sudah qat'i dengan adanya tes DNA yang sudah dapat kita akses bersama, baik melalui kajian dari Dr. Sugeng Sugiarto maupun dari jurnal-jurnal ilmiah yang ada di dunia maya yang bisa kita akses melalui portal-portal ilmiah yang kita bisa saksikan, kita bisa baca dari hasil karya Closop, Michael Hammer dan lain sebagainya, bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW itu sudah dikaji dan disimpulkan harus berhaplogrup J1. Sementara Balawi ini G. Artinya mereka bukan sebagai keturunan baginda Nabi, mereka juga bukan keturunan Nabi Ibrahim. Nah itu sebenarnya dari situlah kita harus pertama kali mengkaji dari nasab Balawi sebenarnya. Sebenarnya Dr. Ribut, Dr. Kiai Ubed, ini nasab Balawi sudah tidak layak masuk dalam kajian historis, sudah tidak layak masuk dalam kajian filologis, sudah tidak layak masuk dalam kajian ilmu nasab. Kenapa? Karena secara genetika mereka sudah qat'iyyud dilalah, bukan sebagai orang Arab, bukan sebagai keturunan Bani Hashim, bukan keturunan Ibrahim. Bagaimana mereka itu bisa menjadi keturunan Nabi Muhammad, sedangkan keturunan Bani Hashim aja bukan, keturunan Nabi Ibrahim saja bukan. Tetapi diskursus ini harus terus menjadi perhatian publik. Maka pengamat-pengamat yang ahli dalam bidang metodologi seperti Dr. Kiai Ubed, Dr. Ribut, ini penting untuk terus mencerahkan kepada publik bahwa dengan terus kita suarakan, terus kita bahas, maka akan semakin banyak masyarakat yang tercerahkan. Termasuk adanya fenomena Tengku Qori balik badan, itu merupakan sebuah qudratullah, bahwa isu nasab ini akan terus menarik untuk dikaji. Kemarin kita lihat betapa menariknya diskusi antara seorang ilmuwan Nahdlatul Ulama dari Pulau Sumatera dengan juga seorang pengkaji pembela nasab Balawi yang berasal juga dari Pulau Sumatera. Jadi semalam itu adalah dua ilmuwan dari Pulau Sumatera, yang satu dari Jawa Barat, itu sibuk main HP kata para komentator itu, sehingga dua singa dari Sumatera ini bertarung seperti dibiarkan saja gitu semalam itu. Ini banyak komentar-komentar seperti itu. Nah, apa yang bisa saya berikan garis bawah dari diskusi semalam antara Dr. Ribut Nurhuda dengan Tengku Qori, yaitu narasi Tengku Qori tentang Abnaul Imam seperti yang disinggung oleh Mas Yusuf tadi, bahwa Tengku Qori sekarang ini kembali untuk mempermasalahkan kitab Abnaul Imam. Karena memang jika kajiannya adalah kajian historis, kajian adalah kajian naskah, maka Ba'lawi ini tidak mungkin lagi bisa ditolong kecuali hanya dengan narasi-narasi falasi, dengan adanya manipulasi data dan sebagainya. Nah, kitab Abnaul Imam ini termasuk dalam kategori beberapa manipulasi data yang telah dilakukan Ba'lawi. Jadi ada yang namanya disebut dalam istilah ilmu sastra Arab itu disebut dengan kitabatun manhulah. Jadi tulisan-tulisan yang palsu, yaitu nisbatul kitabah ila ghairi katibihi li gharadin. Jadi adanya sebuah tulisan yang dinisbatkan kepada bukan penulisnya li gharadin,
untuk suatu tujuan. Nah, selain kitab Abnaul Imam, itu sudah ada beberapa kitab yang dipalsukan oleh penulis-penulis Balawi. Seperti kitab Ar-Raudul Jali, yang dinisbatkan kepada Murtada Az-Zabidi, seorang ulama besar. Ya, pada tahun 1205 Hijriah beliau wafat. Kemudian Hasan Muhammad Qasim dari Mesir, diminta oleh seorang Balawi yang ada di Mesir untuk menciptakan sebuah kitab palsu, yang di situ menyebut nama Ubaidillah atau Abdullah. Kemudian ditulislah kitab Ar-Raudul Jali itu, kemudian disubstitusikan sebagai karya daripada Imam Murtada Az-Zabidi. Dan itu sudah diteliti oleh pakar filolog dari Yaman, yaitu Abu Bakar Badib yang merupakan pembela Balawi juga. Tetapi ketika Abu Bakar Badib ini memberikan kata sambutan di dalam tahqiqnya dalam kitab Ar-Raudul Jali itu, beliau jujur mengatakan bahwa kitab ini sangat sulit untuk dinisbatkan kepada Murtada Az-Zabidi. Kenapa? Badib mengatakan sangat sulit karena dia pendukung Balawi. Kalau Imaduddin Usman mengatakan bahwa jelas-jelas kitab ini adalah kitab palsu yang dikarang oleh Hasan Muhammad Qasim 50 tahun yang lalu dari hari ini, kemudian diasosiasikan, disubstitusikan sebagai karya dari Murtada Az-Zabidi. Yang kedua adalah kitab Tarikh Sambal Hadramaut. Kitab Tarikh Sambal atau Tarikh Hadramaut yang dikarang katanya oleh seorang sosok yang bernama Sambal, Syekh Sambal, yang katanya dia hidup di abad ke-10 Hijriah. Tetapi ketika Serjen, seorang peneliti dari Barat, meneliti kitab ini, maka disimpulkan kitab ini adalah kitab palsu yang dikarang oleh sosok yang fiktif. Kemudian juga kitab Tarikh Ibnu Hisan. Ini Ibnu Hisan sosok yang historis. Dia hidup abad ke-9 Hijriah, menulis sebuah kitab sejarah, Tarikh Hadramaut Ibnu Hisan, kemudian hilang. Nah, setelah hilang diciptakan kembali oleh Muhammad Abdullah Al-Habsyi dengan di dalamnya menyebutkan Faqih Muqaddam. Nah, kemudian kitab itu menurut para peneliti di Yaman juga bahwa kitab ini tidak bisa dinisbatkan kepada Ibnu Hisan karena di dalamnya sudah ada interpolasi, penambahan-penambahan yang dilakukan oleh muhakkiknya, yaitu Abdullah Muhammad Al-Habsyi. Ya. Hal-hal yang semacam ini terjadi juga pada Abnaul Imam ini. Abnaul Imam ini jelas kitab palsu yang kepalsuannya sudah diteliti oleh para ulama ahli nasab. Misal, seorang peneliti nasab yang bernama Al-Qaraja dalam kitab Al-Kafil Muntakhab halaman 106 sudah mengatakan di dalam kitabnya Al-Kafil Muntakhab halaman 106 bahwa kitab Abnaul Imam adalah kitab yang termasuk dalam kategori manhulah. Kitab manhulah, pakai hak ya, manhulah, yaitu kitab yang palsu, kitab yang nisbatul kitabah ila ghairi qaili. Penisbatan sebuah kitab bukan kepada pengarangnya. Siapa pengarangnya? Pengarangnya ya Yusuf Jamalul Lail itu. Dia menarik-narik nama Abul Muammar Yahya Toba-Toba. Abul Muammar Yahya Toba-Toba itu memang seorang ulama dari kalangan Syiah. Dia mempunyai kitab yang namanya Syarhul Lumah Ibnul Jinni, tetapi tidak mempunyai kitab yang namanya Abnaul Imam fi Misr wa Syam. Dari mana keterangan itu? Silakan buka kitab Al-Kuna wal Alqab karya Syekh Abbas Al-Qummi, juz 2 halaman 133. Kemudian buka juga kitab Mu'jamul Muallifin Umar Ridha Kahalah, juz 13 halaman 226. Buka juga kitab ketiga Hadiyatul Arifin, juz 2 halaman 519. Keempat, buka juga kitab Al-A'lam, juz 8 halaman 164. Di dalam kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, biografi dari seorang Abul Muammar Yahya itu lengkap. Dia punya kitab apa, dia hidup kapan, kemudian punyakah dia kitab yang bernama Abnaul Imam? Tidak ada. Tidak ada berita seorang Abul Muammar Yahya bin Toba-Toba mempunyai kitab yang bernama Kitab Abnaul Imam fi Misr wa Syam. Nah, kalau misalnya pembela Balawi ingin menjadikan Abnaul Imam ini menjadi salah satu maraji', maka silahkan buktikan bahwa kitab Abnaul Imam ini memang dikarang oleh Abul Muammar. Mana manuskrip aslinya yang di mana di situ dikatakan Abul Muammar adalah sebagai penulis kitab ini? Tidak ada. Di dalam versi cetak kitab Abnaul Imam, memang itu diberikan beberapa lembar contoh-contoh bahwa manuskripnya ada dipegang oleh pentahqiq. Dan ini contoh-contoh manuskripnya. Diberikan 2 lembar atau 3 lembar. Tetapi saya melihat cara menulisnya itu cara menulis yang baru. Walaupun dia legok-legokan seperti gaya khot-khot dari masa lalu. Kenapa? Karena memang
praktik-praktik manipulatif dari kaum Ba'alawi ini, algoritmanya ini saya sudah tahu. Dari versi pentahkikan, dari bagaimana kitab-kitab manuskrip yang tidak dicetak, kemudian dijadikan maraji dalam perdebatan, hanya nama, ada yang seperti itu. Ada juga manuskrip yang diberikan kepada halayak, seperti manuskrip Al-Jawharus Safaf karya Al-Khatib. Nah, tetapi sebelumnya mereka itu harus memalsukan sebuah kitab masa lalu, seorang ulama terkenal, Qiladatun Nahar misalnya. Kemudian Qiladatun Nahar ini banyak mengutip kitab Al-Jawharus Safaf ini. Seakan-akan kitab Al-Jawharus Safaf karya Al-Khatib betul-betul pernah ada di masa lalu. Nah, jadi praktik-praktik manipulatif semacam itu, algoritmanya sudah nyata, terang benderang. Bahkan seorang Ba'dzib yang hari ini masih hidup, kalau misalnya Ba'lawi itu betul-betul mau membuktikan kebenaran nasabnya berdasarkan kebenaran, maka seorang Ba'dzib yang sering datang ke Indonesia itu akan dipakai oleh Rabita Alawiyah untuk melawan saya. Dan saya yakin Ba'dzib tidak mau. Karena Ba'dzib lah yang mengatakan Salim bin Jin dan ini terkena penyakit melankolia, yang mengarang beberapa kitab-kitab yang diasosiasikan sebagai karangan abad ke-7 Hijriah oleh Ali bin Jadid, kitab nasab, kitab hadis, Al-Arba'un, kitab Al-Mawahib gitu. Tetapi ditulis oleh Salim bin Jindan. Kemudian diasosiasikan ulama masa lalu, tetapi kitab-kitab ini belum dicetak. Tetapi Rumel Abbas telah memberikan beberapa fotonya ketika di Rabita Alawiyah itu. Jadi sangat ketinggalan zaman apabila pembela Ba'lawi semacam Tengku itu kembali menjadikan kitab Abnaul Imam ini sebagai sebuah dalil hujjah ketersambungan nasab Ba'lawi. Karena jelas kitab ini kitab manhulah. Lihat di dalam kitab Al-Kafil Muntakhab, Al-Qaraja telah mengatakan kitab Abnaul Imam ini manhulah, kitab palsu yang diasosiasikan kepada ulama masa lalu yang dikarang di hari ini oleh Yusuf Jamalul Lail. Yusuf Jamalul Lail ini di Riyadh adanya. Dia baru meninggal 3 tahun yang lalu pada bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini sudah 3 tahun. 1443 Hijriah dia meninggal. Hari ini 1446 Hijriah. Jadi ini sudah 3 tahun. Di manakah manuskrip Abnaul Imam setelah seorang Yusuf Jamalul Lail itu wafat? Tidak akan pernah ada yang bisa untuk menunjukkannya. Kenapa? Karena memang manuskrip itu tidak pernah ada. Itu tentang Abnaul Imam. Kemarin juga Tengku itu berusaha membongkar kekokohan Syajarah Al-Mubarakah dengan narasi falasi bahwa di dalam kitab Syajarah Mubarakah, Syekh atau Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan dia memberikan kitab ini mengijazahkan kepada Syaraf Shah. Kata Tengku, Syaraf Shah ini adalah orang yang hidup di abad ke-8. Bagaimana seorang yang hidup di abad ke-8 diberikan ijazah oleh seorang yang hidup di abad ke-6, 579 Hijriah, dikarang itu Syajarah Mubarakah dan wafat 604 Hijriah. Nah, ini adalah narasi falasi yang coba untuk mempengaruhi publik untuk meruntuhkan kekokohan Syajarah Al-Mubarakah. Bahwa seakan-akan Syajarah Mubarakah ini adalah kitab abad ke-8 atau ke-9. Seperti Rumel Abbas juga mengatakan bahwa kitab Syajarah Mubarakah ini adalah kitab karya Ibnu Inabah. Nah, itu adalah sebuah upaya-upaya sisa-sisa kekuatan untuk memberikan hiburan, memberi hiburan kepada Ba'lawi dan kepada kibin-kibin Ba'lawi itu agar mereka tidak terlalu terluka. Jadi Rumel Tengku ini mau membunuh dengan pelan-pelan gitu, jangan sek gitu mati itu nggak lucu gitu. Saya sering mengatakan mereka ini orang-orang yang kejam, orang yang memberi harapan, tetapi mereka tidak menyelami psikologi manusia. Ketika seorang istri diiming-imingi akan dibelikan kalung gitu, kemudian ketika menagih diomong lagi, insya Allah sebentar lagi abang ini bisnisnya mau meledak, sebentar lagi pada suka ini akan dapat hadiah 500 juta, nanti kita akan belikan. Nah, terus saja begitu sampai harapan tidak pernah mati, tetapi selalu sedih karena setiap malam membayangkan kalung itu akan tiba. Begitulah Ba'lawi dan kibin-kibin itu dipermainkan oleh pembela-pembela yang mencari keuntungan agar mereka bisa untuk mendapatkan donasi dan lain sebagainya, seakan-akan mau mencari sesuatu yang bisa menyelamatkan mereka yang sudah kotki ini putus ini. Yang harus dilakukan menurut saya, Kiai Ubed, adalah membaca hijib-hijib as-sakro untuk merubah DNA mereka dari G menjadi DNA J1. Baru itu akan menyelamatkan. Kenapa? Masa ini masa modern. Jikapun mereka sanggup untuk mencari seorang ahli pemalsu manuskrip,
baik dari sisi teks maupun dari sisi media teks, kertas yang memang setelah diuji itu masa lalu, tetapi mereka tidak akan bisa untuk merubah DNA mereka. Hari ini, siapa orang yang mengaku keturunan Nabi, namun haplogrupnya bukan J1, haplogrupnya L, atau haplogrupnya adalah G, maka mustahil dia keturunan Nabi, dan siapa yang mempercayainya adalah orang-orang yang berdosa yang harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Nah, bagaimana tentang syaraf sah itu? Nah, ini saya sampai terbawa emosi. Saya ngelihat Kiai Ubed ini kan suka bersedih gitu ya. Jadi saya kebawa oleh amat dari Bani Mutamakin, sehingga saya terbawa emosi juga itu. Nah, ini tentang syaraf sah itu bagaimana? Syaraf sah itu betul-betul orang yang ada di abad ke-6 Hijriah. Bagaimana saya dapat membuktikan bahwa syaraf sah yang ditulis oleh seorang yang bernama Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Sajarah Mubarakahnya, bahwa dia adalah orang yang betul-betul hidup di abad ke-6, silakan lihat kitab Umdatul Talib Al-Kubra halaman 225. Di dalam kitab Umdatul Talib Al-Kubra itu sudah ditulis silsilah dari syaraf sah. Dia adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang ke-17, ke-18. Ke-18 lah. Ke-18 dari Ali Al-Uraidi. Kitab Umdatul Talib halaman 226. Nah, siapa Imam Fakhruddin Ar-Razi? Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah keturunan Abu Bakar Siddiq ke-16. Jadi generasi dari Ali bin Abi Thalib yang ke-17 atau Nabi yang ke-18 itu masih bisa untuk bertemu dengan generasi yang sesudahnya. Saya misalnya generasi yang ke-10, dari kakek ke-10 saya. Anak saya itu yang bertemu saya kan generasi yang ke-11. Jadi orang yang masih berbeda satu generasi, dua generasi, itu masih bisa bertemu. Memang saya tidak bisa untuk mencari wafat pasti kapan tahun syaraf sah itu. Tetapi dari sisi silsilah itu dapat dibuktikan bahwa syaraf sah adalah keturunan ke-17 dari Sayyidina Ali, sedangkan Fakhruddin Ar-Razi adalah keturunan yang ke-16 daripada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dulu dengan Sayyidina Ali bertemu, kemudian keturunannya ke bawah Imam Fakhruddin Ar-Razi, keturunan ke-6 Abu Bakar As-Siddiq, bertemu dengan keturunan Sayyidina Ali yang ke-17. Jadi ini matching kan? Jadi tidak bisa itu Tengku menggunakan apa namanya itu narasi palasi untuk membuat orang ragu terhadap kekokohan Sajarah Mubarakah. Beda Sajarah Mubarakah dengan Abnaul Imam itu. Abnaul Imam itu manuskripnya hanya dimiliki oleh Balawi sendiri. Yusuf Jamalulain ini seorang Balawi. Dia menemukan kitab katanya sendiri, katanya dari seorang Al-Warraq dari Aleppo, dari Alep gitu kan. Tanpa ada orang yang bisa untuk mengakses di mana kita kalau mau melihat manuskripnya. Berbeda dengan Sajarah Mubarakah, manuskripnya independen, ada di perpustakaan Masjid Jami di Sultan yang ada di Turki. Nomornya tercatat, kapan kita bisa melihat itu tidak bayar lagi, paling kita naik kapal saja ke sana, sampai sana kita masuk, tinggal daftar, dan siapa saja bisa untuk memverifikasi, betul apa tidak ada manuskrip Sajarah Mubarakah itu di Turki. Semua bisa. Kalau Abnaul Imam ini tidak bisa, karena ini kitab palsu, kitab yang betul-betul palsu. Dan saya kalau mau menulis kepalsuan-kepalsuan Balawi, kebohongan-kebohongannya, kedustaan-kedustaannya, itu mungkin tidak cukup 700 halaman seperti dalam ulama Nusantara menggugat asa palsu. Kita membutuhkan 2000 halaman untuk memberitahu kepada masyarakat tentang bagaimana algoritma kepalsuan yang dibikin oleh Balawi dalam naskah-naskah mereka. Jadi betul-betul kalau misalnya kita ini mau apa namanya berpikir sedikit saja, mau membaca saja, kemudian memverifikasinya, baca misalnya kitab saya atau buku saya, kemudian memverifikasi sendiri. Ini omongan-omongan Kiai Imad ini betul nggak? Seperti yang tadi saya sebutkan itu. Umdatul Talib halaman 226, di situ ada nasab syaraf sah. Kemudian bisa untuk diteliti itu oleh kiai-kiai. Abul Muammar tidak mempunyai kitab Abnaul Imam, bisa diteliti. Sedangkan buka dalam kitab Al-Kuna wal Alqab, kemudian dalam kitab Mu'jamul Mu'allifin, Hadiyatul Arifin, dalam kitab Al-A'lam Az-Zarkali dan lain sebagainya. Bahwa Abul Muammar Toba-Toba ini betul-betul tidak mempunyai kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam. Ini kitab palsu, nggak ada sama sekali. Dia diambil dari ruang hampa. Nama-nama ulama seperti Ibnu Sodaqo Al-Halabi, Al-Warraq, kemudian As-Saparayini, Al-Maqdisi, semuanya hanya diambil namanya tanpa ada ikut campur dengan urusan pemalsuan manuskrip itu. Nah, jika apa namanya itu ingin membantah, maka pembela nasab Balawi harus menghadirkan manuskrip di mana Abnaul Imam itu dicetak. Jadi dia harus mengambil manuskripnya. Ini manuskripnya sesuai dengan versi cetaknya. Kalau tidak seperti itu, maka narasi dari Al-Qaraja, seorang ahli nasab yang telah mengarang kitab Al-Kafil Mutakhab, bahwa itu kitab manhulah, kitab palsu, betul. Bahwa Imaduddin Utsman yang mengatakan Abdul Imam adalah kitab kreasi manipulatif dari Balawi, betul. Sebelum ada yang mengatakan sebaliknya. Ya, demikian. Dan sebenarnya banyak sekali
Bagaimana kita bisa membuktikan Sajarah Mubarakah adalah kitab yang ada di abad ke-6 Hijriah, dan bahwa pengarangnya adalah seorang yang bernama Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang ahli sunnah wal jamaah dari madhab Syafi'i dan akidah ahli sunnah wal jamaah. Mungkin ini perlu dielaborasi oleh Kiai Dr. Ubed ini. Sementara demikian dari saya, Mas Yusuf. Dr. Ribut, terima kasih. Kemarin luar biasa ini, Dr. Ribut, untuk mengimbangi narasi palasi dari seorang Tengku Qori. Terima kasih. Iya, ini menarik tadi malam Dr. Ribut dengan Tengku Qori. Tetapi ini yang menarik tadi malam bahwa ada 102 kitab untuk merungkatkan tesisnya Kiai Imad. Ini bagaimana Kiai Imad? Dan juga Kiai Imad harus mempertanggungjawabkan mana ini manuskrip aslinya ini. Manuskrip aslinya Abnaul Imam itu Kiai Imad harus menghadirkan gitu. Lah, nggak bisa saya menghadirkan. Dia yang mencetak dari ruang hampa, dia yang harus menghadirkan. Kita ini membaca orang yang hidup di tahun 2021 kan, itu Yusuf Jamulail itu hidupnya 2021, meninggal baru dia itu. Kemudian mengaku menemukan kitab yang namanya Abnaul Imam dari ruang hampa tanpa menghadirkan manuskripnya. Kemudian diasosiasikan ulama yang ada di abad ke-5 yang namanya Yahya Abul Muammar, Toba 478 Hijriah, yang harus memberikan bukti bahwa dia mencetak itu berdasarkan sebuah manuskrip itu dia, bukan saya. Mana itu Yusuf Jamulail? Kalau udah meninggal, kan dia udah meninggal, diberitakan di internet. Mungkin ada anaknya, mungkin ada muridnya. Kan Jamulail di Indonesia juga ada. Silakan itu Jamulail yang ada di Indonesia. Bel itu keluarga Yusuf Jamulail yang ada di Riyadh. Mana manuskrip Abnaul Imam? Kita serahkan, kita tunjukkan kepada Kiai Imam. Kita akan lihat bersama-sama itu manuskripnya. Saya yakin tidak ada manuskripnya, kecuali malam ini dia dengarkan, saya ngomong ini, mulai ditulis itu. Kan ada kitabnya tuh sekarang cetakannya. Ditulis versi tulisan tangannya, kemudian dikucek-kucek pakai kopi, seperti beberapa kejadian yang telah terjadi dengan kitab-kitab yang dicetak juga oleh Balawi seperti itu. Al-Jauhar Safaf itu, yang dikatakan karya Al-Khatib, 850 Hijriah, itu baru ditulis manuskripnya 40 tahun yang lalu. Kemudian diasosiasikan punya Al-Khatib yang ada di 850 Hijriah meninggal. Ini juga sama. Tetapi para Abnaul Imam ini mereka belum punya versi tulis tangannya mereka. Nggak sempat kali, nggak ada yang seperti 20 tahun lalu ada yang suka nulis. Sekarang ini kan orang-orang lagi menikmati keenakan mereka sebagai cucu Nabi yang sekarang jadi mantan cucu Nabi itu. Nggak ada yang sempat nulis. Bahkan dia bayar itu ke pendukung-pendukung untuk mendukung dan lain sebagainya. Tetapi mungkin belum ada yang sempat nulis manuskrip palsu itu. Oke, nah, mengenai kitab, nanti katanya kitabnya Tengku ada 100 berapa? 102 kitab untuk mempertahankan 102 kitab. Alawi Itu dan salah. siap 7 hari 7 Itu malam masih diskusi. kalah dengan Hanif Alatas yang ada 180 kitab. Hanif Alatas itu 180 kitab. Tengku itu 102 kitab, masih kalah itu. Kalau dia ada kitab abad ke-5, ke-6, ke-7, semalam itu sudah dikatakan kepada Dr. Ribut. Tetapi kenapa tidak mengatakannya? Karena hanya Abnaul Imam yang dia punya kitab palsu itu. Kenapa misalnya? Sebenarnya saya ini dilarang oleh banyak teman-teman untuk menanggapi Tengku Qori. Tetapi saya kira kalau tidak ditanggapi itu nanti masyarakat awam itu akan mengira apa yang dinarasikan Tengku itu betul gitu. Nah, sekarang ini saya sudah mengatakannya dan silahkan diverifikasi semua orang yang bisa baca kitab. Kemudian apa yang telah saya sampaikan tadi dilihat kitabnya, oh ternyata betul. Apa-apa yang telah saya sampaikan bahwa satu Abnaul Imam adalah kitab palsu, bukan hanya saya yang mengatakannya, tapi juga seorang ahli nasab Al-Qaraja dalam kitabnya Al-Kafil Muntakhab, halaman 106. Kemudian bahwa Syaraf Shah ini adalah orang yang ada di abad ke-6, dalam kitab Pendapat Talib halaman 225, itu kan narasi yang paling hebat kemarin, itu yang disampaikan Tengku, yang dia yang sudah persiapan itu menanyakan pada Dr. Ribut. Dr. Ribut tidak persiapan tentang hal-hal yang seperti itu. Walaupun seorang doktor yang cerdas, Dr. Ribut, tapi kalau memang tidak pernah membaca hal itu, ya coba mana kamu, nggak bisa. Nah, itu tidak menunjukkan bahwa Dr. Ribut itu kemarin itu kalah atau Dr. Ribut itu tidak mengerti. Tetapi memang cara berdebat itu, maka kata saya, dalam masalah nasab, kita bukan mencari siapa yang menang dalam berdebat, tetapi siapa yang dalilnya kuat. Makanya saya wanti-wanti di dalam masalah nasab, karena ini ya ta'allaku bil masail ad-diniyah, ini bukan ifhamul khasmi. Kita bagaimana cara untuk menundukkan lawan berdebat, tetapi dapat menunjukkan mana dalilnya. Kenapa? Nanti ini akan berkonsekuensi tentang pahala dan dosa, tentang neraka dan surga. Ini jangan berani-berani kita hanya ingin bisa menang dalam sebuah forum debat, kemudian mengabaikan keilmuan itu.